Bung Fahri Hamzah, Apa kabar? satu lagi saya tambahkan yang selalu berseberangan dengan Basuki Cahayapurnama. Iya. Saya ingin apa yang bisa Anda katakan terkait catatan bahwa Basuki Cahayapurnama akan segera menduduki sebagai pejabat BUMN. Pertama itu kritik kepada pemerintah dulu ya. Kenapa pemerintah? Pemerintah itu ketika mau meletakkan orang, apalagi di lembaga yang diasumsikan oleh publik itu juga sebagai sebagian dari institusi pelayanan publik, ya kan, paling tidak karena ada uang negara di situ. Dia harus menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Ini jangan seperti akan ada agenda tersembunyi untuk memasukkan saudara Basuki ke dalam. Tunggu sebentar, agenda tersembunyi. Kenapa Anda garis bawahi itu? Ya karena dia nggak jelaskan. Misalnya orang bertanya, apakah menurut undang-undang beliau sebenarnya boleh. Sebab begini ya, pasal 27 Undang-Undang Dasar jelas mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecualinya. Apa yang terjadi dengan saudara Basuki haruslah boleh terjadi pada seluruh orang di seluruh Indonesia ini, di setiap jengkal tanah Indonesia ini. Itu harus dijelaskan. Menjunjung tinggi hukum, jelas. Menjunjung tinggi hukum. Memang ada kesalahan kemudian ketika Pak Basuki Cahayapurnama, Ahok kemudian... Saya menduduki ingin pejabat pemerintah BUMN. menjelaskan itu. Kalau soal talenta, saya termasuk yang menganggap BUMN itu memerlukan saudara Ahok. Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras, yang memerlukan orang tegas. Berarti dari sisi profesional oke, dari sisi hukum nggak ada masalah, jadi nggak ada masalah dong Bung Fahri. Kalau itu dia bikin clear, belalah saudara Basuki dengan terbuka. Termasuk Bung Fahri Hamzah. Saya akan bela kalau itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong, semua orang di Republik ini dia harus mendapatkan hak-haknya. Nggak boleh ada orang yang selama-lamanya kemudian kita siksa seperti dulu kita menyiksa Partai Komunis, selama-lamanya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh. Jadi di peraturan pemerintah soal BUMN tidak ada larangan, di undang-undang BUMN tidak ada larangan, kemudian di undang-undang yang lain juga tidak ada larangan bagi Basuki Cahayapurnama untuk menduduki pejabat BUMN, dan kemudian Anda katakan tadi cocok secara profesional, maka Bung Fahri Hamzah tidak ada alasan kemudian untuk... Kalau semua itu memberikan clear, kritikan. undang-undang membolehkan dia, kenapa tidak? Kenapa kita mesti menghalang-halangi orang yang punya hak secara undang-undang untuk melakukan? Jadi kali ini saya boleh katakan Bung Fahri Hamzah menyerah bahwa kemudian Bukan mendukung menyerah. Basuki Cahayapurnama menjadi Resiko pejabat BUMN. politiknya akan diterima oleh Presiden. Resiko politiknya akan diterima oleh Menteri BUMN. Tidak populer, dikritik orang. Itu memang resiko hari-hari politisi. Kalau kemudian tidak ada masalahnya, kenapa mesti dikritik? Yo kan sosial media kan nggak bisa disuruh diam, media massa kan nggak bisa disuruh diam, pengamat kan nggak bisa disuruh diam. Tapi keteguhan sikap Presiden untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi itu yang kita perlukan. Dan Presiden ini udah di periode kedua, jangan banyak takut. Kalau dia berani, bela secara berani. Anda menilai bahwa Jangan ini ragu-ragu. sesungguhnya apa yang kemudian terjadi saat ini, bahwa Basuki Cahayapurnama hendak menjadi pejabat BUMN, itu adalah dorongan dari Presiden Jokowi. Kalau itu yang dia lakukan secara terbuka, bagus menurut saya. Bahwa saya Atau mendorong... Presiden mengatakan, saya tidak ikut-ikut mengatur siapa yang akan menjadi direksi BUMN. Kecuali BUMN tertentu dia sebut, Pertamina, PLN, bank-bank yang besar itu misalnya. Karena itu begitu misalnya nanti Basuki masuk Pertamina, ini berarti dari Presiden. Nggak apa-apa, Presiden harus membela keputusannya. Jangan diam-diam, kan kasihan Basuki juga. Orang nggak mau loh dikasih Kenapa Anda amanah berani menjabat. mengatakan Presiden harus membela keputusannya? Anda yakin betul kalau Presiden yang mendorong ini? Ya kalau dia mengatakan bahwa itu adalah perintah saya atau saya yang menugaskan, saya yang meminta memeriksa. Kalau kemudian direksi BUMN memang kemudian memilih direksi Kementerian BUMN harus membela, Presiden juga harus membela, jangan diam-diam. Jadi kayaknya ini terjadi dengan sendirinya begitu, jangan begitu. Kasihan juga orang yang mendapat amanah ini gitu loh. Anda pernah mengatakan kalau keberhasilan pemberantasan korupsi adalah kalau sudah tidak ada lagi orang yang korupsi. Tapi kita tahu bahwa Ahok ketika menjadi gubernur DKI Jakarta semua dibongkar. Dan kemudian borok-boroknya kemudian kelihatan. Sebagian diproses hukum, sebagian diproses oleh KPK. Nanti kemudian apa yang kemudian Anda cita-citakan nggak akan terjadi dong. Bahwa akan banyak bobok-bobok yang terbongkar. Akan banyak borok-borok yang terbongkar. Oh bagus dong. Kalau memang itu adalah korupsi yang sebenarnya, ya harus dibongkar. Salah kalau orang mengatakan saya nggak setuju membongkar bobrok. Membongkar bobrok dalam demokrasi itu pakai audit, bukan pakai ngintip. Itu kekeliruannya. Maksudnya sadap. Anda sadap orang itu nggak bakalan menyelesaikan masalah. Coba lihat aja, semua masalah yang dikatakan pintu masuk. Pernah menginvestigasi pajak, pintu masuk nggak diteruskan. Impor dibilang pintu masuk nggak diteruskan.
mineral-mineral di daerah bilang pintu masuk nggak diteruskan. Nggak bisa. Selama Dalam cara- demokrasi caranya audit, nggak Iya. bisa pakai intip. Selama caranya legal, disetujui oleh undang-undang apapun untuk kemudian membongkar Borok, tentu nggak ada masalah, Bung Farid. Harus dibongkar. Termasuk menyadap atau mengintip yang Oh, Anda tidak katakan tadi. boleh melanggar undang-undang. Menyadap itu tidak boleh menurut undang-undang. Banyak yang kemudian memperkirakan ketika Ahok nanti kemudian jadi pejabat BUMN, maka akan terbuka, akan borok-borok kemudian akan terbuka, dan mungkin akan ada orang-orang yang proses hukum. Kita tidak berharap itu, tapi kita Bagus. lihat. Saya pengen melihat itu dilakukan. Karena itu, masukkanlah Ahok di tempat-tempat yang dituduhkan paling banyak korupsi. Di mana? PLN, Pertamina, yang dianggapnya ya. Kemudian perusahaan-perusahaan kemarin dapat proyek infrastruktur ratusan triliun itu, masukin ke situ. Terutama PLN dan Pertamina. Nggak masalah di direksi atau komisaris. Apapun, kita pengen lihat keberaniannya dan seterusnya begitu.